صلوات الله عليك. kepada DKM Masjid Al-Barokah dan semua jajarannya dan semua jajarannya, wabil khusus pendiri masjid yang alhamdulillah ada masalah sigap, yang mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umurnya, murahkan rezekinya, Allah muliakan kedudukan beliau dunia wal akhirah, Allah angkat derajatnya dunia wal akhirah, Allah jadikan beliau orang terkaya di Indonesia, Allah jadikan beliau sehat walafiat, tidak pernah sakit sampai ajal. Ya Rabbal alamin. Kalau doain orang maka tanggung-tanggung. Shallu ala Nabi Muhammad. Masyaallah muslimin, apa yang barusan saya sampaikan, apa yang barusan saya sajikan, ini bukan main-main, bukan canda-canda, bukan untuk foto dan video, bukan. Tapi saya mau contohkan langsung. Masjid kami dulu 1985 begini. Dibangun terseok-seok, yang alhamdulillah ayahanda almarhum mempelopori sawah kangkung di Condet, sawah kangkung yang kurang berguna itu, ya karena nggak ada yang ngurus, berpabul apa segala macam diuruk bersama beberapa sahabatnya. Boro-boro ada duit, cuma bisa nguruk tanah doang. Itu pun tanahnya nguruk dari mana nggak jelas, sembarangan kita uruk. Lalu kemudian ada duit sedikit, fondasi rame-rame. Di tahun 86 masjidnya begini, belum jadi, tapi setengah jadi kayak begini, udah dipakai. Merbotnya begitu anak-anak berisik, anak-anak diusir keluar. Padahal di rumah itu anak berisik, diusir sama bapaknya dari rumah suruh ke masjid. Beneran, bapaknya bilang, bapaknya baru pulang, capek. Kayak begini komplek persis, malah lebih kecil, tipe 21 rata-rata. Ya persis, tipe 21. Ada bagian dari situ. Ya, tahu-tahu tua Pak berpulang, anaknya berisik di rumah. Bapaknya bilang, berisik loh, sana ke masjid. Namanya anak-anak sudah kemudian kan berisik. Sampai di masjid dia berisik, berbauti bilang lagi, berisik loh, sampai keluar. Mau kemana tuh anak? Mau kemana? Inilah awal mula kejahatan. Gak apa-apa, jangan ditegur, biarin Pak, jangan diomelin Pak, jangan sekali-sekali ngomelin anak di masjid.
nanti anak jadi nggak suka ke masjid, ada dalam alam bawah sadarnya nggak enak di masjid karena dimarahin. Begitu dia dilihat dikit, ya ke masjid yuk, dia nggak mau, dia nggak bisa jelasin kenapa ya ke masjid kagak enak. Tapi ada dalam pikirannya, kalau anak berisik, kita bilang aja itu anak siapa, bapaknya nggak bisa diamin, dibawa aja. Bapaknya mau dikasih hadiah, mau dikasih berokan yang baik, gitu kan? Jadi saudara sekalian, yang saya hormati, yang saya muliakan, jangan ngomelin anak di masjid. Nanti jadi trauma. Dosanya itu, masya Allah, dosanya jadi ya. Apalagi merebut, berisik nih, jangan keluar, berisik nih, nggak boleh berisik. Pak, antum nggak boleh ngomelin anak begitu. Kalau anak berisik, antum bikinin di belakang mainan, bikinin prosotan, bikinin hiasan yang di bagian belakang nih, temboknya dibikin dengan cat yang bisa ditulis dihapus, kasih dia spidol, dia tulis, ntar merebutnya hapus. Yang paling bagus lukisannya kasih hadiah. Begitu. Ya bahaya ngomelin anak di masjid. Kalau mau ngomelin anak di mall, jadi kapok ke mall. Anak mesti punya memori di masjid. Yang barusan terjadi, ini memori di kepalanya nih. Dibagi-bagi kue sama Ustaz Aika, dibagi-bagi buah sama Ustaz Aika, diajak ke panggung sama Ustaz Aika, memori di kepalanya. Jadi, mari kita makmurkan masjid sebagai tema ini untuk persatuan dan kesatuan, ya. Persatuan dan kesatuan yang lebih baik, ya. Insya Allah itu topiknya, nggak lama-lama karena jam 2:20 harus sudah selesai, lalu pembagian hadiah, lalu asar, ya. Jangan pulang, asarnya berjamaah jadi rame. Hadirin yang dimulakan Allah, hari ini yang saya mau sampaikan mungkin bukan akhlak Nabi. Semua udah tahu akhlak Nabi luar biasa, betul? Semua udah tahu Nabi dimungkin ada marah, didoain supaya dapat hidayah. Tapi itu kalau pribadi yang diganggu, jangan agama diganggu. Kalau agama diganggu, luar biasa Rasulullah, ya. Kalau ceramah, merah kupingnya, merah matanya, berapi-api, berteriak seluruh, itu untuk membangkitkan semangat, ya. Saya mau cerita soal Nabi Muhammad yang lain. Ibu, Bu, terima kasih, jasanya luar biasa. Tadi Ketua DKM bercerita, berjibakunya luar biasa, menyiapkannya luar biasa, menyiapkan snacknya luar biasa. Ada kuenya apa ini? Dusok, enak kan? Habis semua. Yang menyiapkan semua masakan dan makanan, setiap gigitan itu menjadi darah daging dan insya Allah berkah terus abadi buat ibu sekalian. Bagi yang masak, yang nggak masak ya juga. Ibu sekalian yang dimuliakan, bapak sekalian, ibu pernah dengar Nabi Muhammad orang miskin? Pernah dengar? Nah, Nabi Muhammad kaya atau miskin? Nah, kaya atau miskin? Rasulullah kaya atau miskin? Ini anak-anak benar-benar tidak salah didik. Rasulullah itu adalah orang kaya raya, namun beliau memilih miskin, betul ya kan? Apa juga dia mau, apapun mau. Saya ngomongnya emang agak bercanda, tapi ini semua dalil. Saya nggak bawa dalil, biar cepet aja. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang Nabi kepengen tinggal sebut jadi. Untuk dalam surat Wadduha bertulis, apapun yang Nabi pengen tinggal sebut jadi. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Saya mau gunung jadi emas, jadi. Ya, nggak ada yang Rasulullah kaya, cuma memilih hidup sederhana. Ibu, Bu, waktu ibu dapat mas kawin dari suami, apa coba?
paling seperangkat alat sholat. Betul? Saya mau nanya ibu nih, ibu yang hadir bu, sambil nyender dada-dada lagi bu, dada-dada nyender lagi ya Allah. Bu, ada nggak di ruangan ini dikasih mas kawin ya yang ukuran 10 graman satuan, 2 keping, ada nggak? 20 gram, 30 gram, 40 gram, 50 gram, mas kawin 1 kilo tunai, ada nggak? Ada? Bapak-bapak bagaimana? Sampai di mana untuk menghormati dan memuliakan wanita? Seruangan ini nggak ada. Saya beri mas kawin 1 kilo tunai, itu nggak ada? Nggak ada. Tahu Nabi berapa? 500 keping emas. Yang 1 keping kurang lebih sekarang 10 gram. Ayo, ayo, siapa yang miskin? Oh kemana orang? Saya tulis lengkap di buku sejarah yang saya tulis. Belum cukup, belum. Ditambahin dengan apa? 50 ekor unta betina, 40 ekor unta betina. Ayo, bu, 1 ekor unta betina kalau zaman sekarang 1 Rolls Royce. Kenapa? Karena kendaraan yang paling mahal zaman dulu unta betina. Satu keluarga, bu, dengerin apa? Biar kita tambah cinta dan kagum. Lalu baru saya bawa Rasulullah itu pemersatu. Rasulullah itu yang menyatukan semua gitu loh. Jangankan Islam sama Islam, Islam sama Yahudi disatuin sama Nabi, Islam sama Kristen disatuin sama Nabi. Wah sampai sekarang jadi belum enggak? Enggak kemarin juga enggak kemarin. Dia takut kan? Saudara sekalian, kalau punya 1 ekor unta betina itu sudah termasuk kaya. 1 susunya, ya. 2 buat angkutan, seolah-olah dia punya angkot zaman dulu. 3 seolah-olah dia punya mesin duit. Kenapa? Karena bisa disewa sama orang yang punya kontak jantan dikawin. Selama itu dikasih jaminan keluarganya. Kaya nggak yang punya 1 ekor? Kaya nggak? Cukup 1 keluarga punya 1 ekor unta betina, cukup kaya nggak? Nabi kasih Siti Khadijah 40 ekor unta betina. Shallu ala Nabi Muhammad. Kaya nggak? Kaya nggak? Oh Nabi. Sembarangan bilang Nabi miskin, menikah dengan seorang yang janda kaya dan bekerja dengannya. Rasulullah suatu hasanah. Masa nebeng? Jadi begitu dong sejarah. Gak boleh nulis sejarah sembarangan seperti itu, gak boleh pak. Apaan begitu? Rasulullah orang kaya. Siapa yang kerja? Enggak. Beliau gak kerja begitu. Beliau kerja dengan Siti Khadijah. Emang berapa gajinya? Ngepel, nyuci, nyetrika, kerja. Jangan begitu saudara. Nih, dengerin. Tahu Carrefour nggak? Apaan? Itu benar kayaknya. Tahu toh? Belajar dulu ya. Tahu supermarket yang namanya Carrefour tahu? Ada apa di Carrefour? Makanan, ada Ciki, ada Indofood, ada mie, ada susu, tembakau, ada teh botol, sosro, ada Fanta, Coca-Cola, Sprite, ada kecap bango, Oreo. Paham nggak? Paham nggak? Semua produsen titip barang sama Carrefour. Dengerin, Pak, dengerin. Walaupun bercanda di dalam ini tarikh at-Tabari yang saya ceritakan ini. Ya, Rasul Anbiya Ibnu Katsir yang saya ceritakan ini. Ya,
Walaupun gayanya bercanda, tapi ini semua penuh dalil. Ya, semua produsen itu titip barang dengan Carrefour, Indofood titip barang, ya, saya mah titip barang, mie sedap titip barang, teh botol titip barang, baterai ABC titip barang, Coca-Cola titip barang, handphone AC titip barang di Carrefour, Oreo, Ciki, Citato titip barang. Artinya apa? Artinya apa? Carrefour itu adalah wholesaler. Semua orang titip barang sama Carrefour. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Carrefour yang berjalan. Dia punya ratusan ekor unta. Dia bawa ke Syam, dia bawa ke Habasyah, dia bawa ke seluruh penjuru. Barang-barang itu Khadijah titip barang, Umar bin Hisham titip barang, keluarga Abdurrahman bin Auf titip barang, keluarga Abu Sufyan titip barang. Yang hebat siapa? Nabi Muhammad. Bukan karyawan, semua titip barang sama Nabi. Makanya Masya Allah kita dituntut jadi pengusaha. Lah itu Rasulullah pengusaha yang luar biasa. Kayak Habib mana nih? Kayak Habib Ahmad Segaf nih, pengusaha, insya Allah Allah majuin terus pengusaha antum. Amin, amin. Itu baru satu sisi yang saya cerita untuk meluruskan sejarah dan memahaminya dengan baik, ya, tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sisi yang lainnya, waktu itu umur Nabi 25. Berapa? Waktu Nabi umur. Oh, Ustaz. Waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam umurnya 25 tahun, menjelang menikah begitu. Bu, di rumah punya pembantu 3 orang. Kaya nggak? Rumahnya gede ya kira-kira? Kalau pembantunya ada 10, kira-kira rumahnya gede nggak? Jangan ya. Rumahnya gede banget ya. Bu, kalau pembantunya ada seluruhnya 12 orang, kira-kira kaya nggak? Ini Nabi Muhammad bujangan, belum nikah. Waktu belum nikah, waktu belum nikah, bujangan. Di rumahnya ada pembantunya jumlahnya 23 orang. Saya nggak habis pikir di mana miskinnya. Kenapa dituduh miskin? Itu 23 orang itu loh. Ngurusin apa? Ternaknya sepandangan mata. Masya Allah. Ternaknya sepandangan mata. Waktu saya kena Halimatus Sa'diyah datang. Siapa Halimatus Sa'diyah? Siapa Halimatus Sa'diyah? Siapa? Anak-anak siapa yang tahu? Itu yang menyusui Nabi Muhammad. Siapa tuh yang bilang? Ya, nenek. Siti Halimatus Sa'diyah, beliau yang menyusui Nabi, datang berkunjung. Hadiahnya apa dari Nabi? 70 ekor unta betina lagi, dan setiap unta dipenuhi dengan seluruh barang-barang yang penuh setiap unta. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah kaya, umurnya 25, belum menikah, kekayaannya segitu. Ya, kekayaannya segitu. Coba kira-kira lihat deh, ini saya gambarin ya, dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ditulis oleh Imam Tirmizi, ya, baru tadi malam tuh saya buka-buka kitabnya. Rasulullah itu, ya, tingginya sedang. Di antara sebagian sahabat dia paling tinggi, tapi di antara orang tinggi beliau itu nggak terlalu tinggi, masih lebih ada yang lebih tinggi. Berarti sedang.
kulitnya putih bersih. Kata para sahabat, bagaimana putihnya Rasulullah? Seperti perak. Ini semua dalam kitab Al-Syama'il Muhammadiyah. Awas ini, kalau dia bangun pecah. Jadi perak bagaimana? Kalau kena matahari seolah-olah mantul. Itu kulit Rasulullah. Ya, alangkah hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kulitnya putih bersih, tinggi, dadanya bidang. Kata Siti Aisyah, ya, dalam kitab yang sama, riwayat Imam Tirmizi, itu Rasulullah memiliki bulu dada yang halus. Kata Abu Hurairah, Rasulullah perutnya, maaf nih, kalau mau perut kemalu nih. Dalam proses ya. Kata Rasulullah, kata Hafsah binti Umar bin Khattab, kata Abu Hurairah, perutnya Rasulullah seperti batu yang tersusun dengan rapi. Selalu ala Nabi Muhammad. Giginya selalu putih, bersih dan harum. Dadanya bidang, bagus. Ya, dengarkan apa kata Rasulullah. Dengarkan apa cerita ini adik sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Kira-kira dengan orang seperti itu, segala itu, wanita mana yang gak mau? Tetapi beliau memilih yang mulia Siti Khadijah. Selalu ala Nabi Muhammad. Itulah yang saya maksud. Rasulullah dari sisi yang lain, sebagian orang cerita soal akhlak bagus, bagus, agar kita tahu. Tapi sisi yang lain tuh, Pak, Bapak-bapak, dengarkan survei saya. Nih ya, Bapak-bapak bukan dulu. Karena kalau kita bikin maulid, lalu pulang maulid kagak ada dibawa pulang, bagaimana? Maulid tiga maulid, tapi semakin jauh dari akhlak Rasulullah. Saya mau survei agar maulid ini bisa dibawa, ya, agar maulid ini bisa diikuti. Ini contoh sederhana, kecil, simpel. Lihat ya, Bu, Ibu tinggal jawab betul atau salah. Surveinya begini saja, jawab betul gitu. Ibu aja gitu, betul gitu. Salah. Baik, saya bertanya, Bu, bapak-bapak di rumah kadang-kadang suka marah-marah, betul salah? Lalu buat apa bikin maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ternyata bapak-bapak sekalian nggak ikut Nabi? Karena Rasulullah bersabda, ketika sahabat bertanya, la taghdab, ya Rasulullah ausini, ya Rasulullah nasihati aku, ya Rasulullah nasihati aku, ya Rasulullah nasihati aku. Apa kata Nabi? La taghdab, jangan marah. Coba bayangkan. Bu, maaf, Pak, ini serius, Pak. Peringatan Nabi tinggal peringatan. Kalau kita masih marah-marah di rumah, marah mantul. Enggak, bukan. Tidak bagaimana, sudah dokter bilang kok. Marah-marah itu sumber malapetaka di rumah, sumber kemiskinan, sumber ketidakberkahan. Gak bisa sakinah mawaddah warahmah di dalamnya orang-orang suka marah-marah. Lebih berbahaya dari narkoba, lebih berbahaya dari LGBT. Karena dengan marah-marah itu bikin anak tak betah di rumah. Suka marah-marah nggak, Bapak? Suka. Siapa ini? Bapak suka marah-marah? Ada ganti topik ya? Ganti topik beneran. Topiknya lah taghdab, jangan kalah beneran. Ya, saudara, hati-hati.
suka terjadi. Buat apa coba? Jangan. Yang kedua, ini biar rumah tangga jadi harmonis nih. Habis maulid semua jadi kompak, ya. Ibu tinggal jawab lagi betul gitu ya, salah gitu ya. Tinggal betul atau salah. Nih dengerin. Suaminya kalau pulang ke rumah habis kerja suka bau ketek, betul kan? Betul kan? Pak, saya nggak bercanda, saya serius. Nggak bercanda, karena Rasulullah wangi terus. Kita kan mau maulid, kita kan nyusul Nabi wangi. Nabi wangi banget, wangi sewangi-wanginya. Sahabat, kalau umpamanya dekat Nabi, dia ngobrol kepala ini panjangnya. Kenapa? Karena mencium aroma nafas Nabi yang wangi luar biasa. Nah, kita gimana? Coba sekarang survei, nengok apa temannya. Gitu dia. Ayo. Gitu. Ayo coba. Ya saudara, coba. Jadi salah satu hikmah maulid tadinya mau ini nih, mau buah, tapi begitu hasil survei mengecewakan. Bagaimana bisa ukhuwah terjalin? Sama istrinya nggak bisa jaga ukhuwah, sama anaknya nggak bisa jaga ukhuwah. Terus mau ukhuwah yang lebih gede? Nggak bisa, saudara. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi berdua. Saya ceritakan, terus ambil hikmahnya di mana? Salah satu kegagalan maulid, ini mohon maaf nih, kegagalan maulidnya lebih ramai dari sholat berjamaahnya. Boleh jadi dibilang gagal. Kenapa? Karena lebih, ya Allah, sunnah Nabi terbesar itu sholat berjamaah di masjid. Salah satu bukti kegagalan juga, bapak yang udah sering datang maulid Nabi di rumah marah-marah. Ini saya bicara untuk saya juga agar bisa introspeksi diri, bicara juga. Kamu bawa pulang ya anak. Hadirin dimuliakan Allah, hati-hati dalam maulid Nabi. Kita selalu ingetin, Pak itu kok Pak maaf Pak, bawa aja deh. Adanya anak, belum minum sumpah kali. Belum minum yakin ke sumpah lah. Kalau masuk meja ke belatung. Maafin orang Betawi kalau ngomong gitu ya. Jadi hikmah maulid, ya, kita bisa menjalin ukhuwah, mencontoh Nabi, ya, sekaligus apa? Di rumah juga. Bismillah, ibu ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Takbir. Qala Rasulullah. Qala Rasulullah. La taghdha. Qala Rasulullah. La taghdha. Ya segitu doang. Begitu suami macam-macam, katakan qala Rasulullah la taghdha. Berkata Rasulullah, jangan marah. Nah, berarti betul-betul dianggap supir Rasulullah aja. Pak, ini bukan saya yang ngomong, bilang begitu ya, ngomong Rasulullah. Ya Bu, enak loh.
buat bapak-bapak nih. Jadi besok-besok nggak ada lagi bapak-bapak yang marah-marah di rumah. Tadi saya mau cerita yang banyak soal Rasulullah, soal persatuan. Jadi nyempong gara-gara hasil survei membuktikan. Bu, Pak, ini persoalan penting. Ini bukan persoalan sederhana. Seorang suami yang selalu marah-marah di rumah, dia biasanya banyak berdebat. Kalau dia banyak berdebat, nggak ada rasa ukhuwah. Jadi potretnya itu, ya, potretnya itu rumah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, salah satu hikmah maulid Nabi adalah ini di rumah, ya. Rasulullah di rumah. Ini contoh ya, contoh. Bayangkan. Suami baru pulang. Bu, nggak apa-apa anak bercanda. Fokusnya ke saya aja. Bu, suami baru pulang. Rasulullah paling suka air dicampur madu, diaduk anak-anak diminum. Paling suka banget. Kalau malam Nabi suka Aisyah istrinya sayang mereka. Rasulullah suka gitu ya, cepat ya, madu. Ya. Suatu ketika, bu, suatu ketika Siti Aisyah, dia menuangkan madu, ternyata cuka. Jadi Siti Aisyah salah tuang dan ditaruh. Udah apa-apa nih, apa-apa. Lalu apa yang terjadi? Bu, ketika dituang cuka. Pak, kalau bapak aus-aus mau minum madu, ternyata yang diminum cuka, bagaimana? Bagaimana coba? Rasulullah terjadi, Siti Aisyah menuang ternyata cuka dan dijamin, dan ketika Rasulullah minum, la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, dihabisin habis sama Nabi supaya Siti Aisyah jangan tersinggung. Indah nggak begitu? Jadi cuka aja nggak dikomplain sama Nabi. Pak, nggak dikomplain sama Rasulullah. Rasulullah nggak komplain, Rasulullah nggak komplain. Dia nggak alok Nabi di rumah kayak apa tuh? Ini baru nasi goreng, kasihan aja komplain. Tapi ikut maulid tiap tahun, bagaimana ceritanya? Bikin kopi nggak enak, marah-marah. Tapi maulid tiap tahun, katanya mau ikut Nabi. Jangan begitu ya Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak ya, Ibu mah nggak salah. Ibu nggak ada salahnya. Saya kiri belok kanan, yang salah polisi. Ibu mah nggak bisa salah, ya. Ibu mah nggak bisa salah, ya. Ibu nggak bisa salah. Bapak yang salah, ya. Ibu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Udah mau menutup nih, udah. Saya masih simpel aja. Kita kan mau bagi-bagi hadiah dan muasar. Saya simpel dulu ini. Kalau kita peringatin maulid Nabi, harusnya berubah antara sebelum peringatan sama sesudah peringatan. Itu namanya dibilangin masuk kuping kiri, kuping kanan, nyelesep di hati. Saya bilang kan dalil. Roh Allah yang suruh. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah.
taat Allah Rasul sudah selesai, hati Allah, hati Rasul sudah selesai. Yang baik, ya yang baik, taat Allah dan Rasul sudah selesai. Walil amri pemerintah juga, jangan satu itu dipotong. Walil amri pemerintah juga boleh taat. Hati Allah, hati Rasul, walil amri itu. Nah, kalau kita peringatin Maulid Nabi, tapi Nabi kita nggak contoh, lalu di mana nilai Maulidnya? Rasulullah menyatukan semua, nggak ada yang dikatain bid'ah. Sahabat sama sahabat nggak ada yang ngatain bid'ah, nggak ada. Bilal bin Rabah habis wudu dia sholat, Abu Bakar enggak, tapi kagak berantem. Nabi nggak kerjain Bilal bid'ah lo, nggak ada. Abu Bakar sendiri habis sholat isya, beliau sholat tadiyah, lalu sholat witir. Malam hari beliau bangun tahajud, diwitir lagi 2 kali. Nabi 1 kali witir. Nabi cuma bilang jadikanlah witir penutup sholatmu. Abu Bakar 2 kali. Umar bin Khattab sekali. Habis isya, ba'diyah pulang. Ntar malam tahajud lalu witir. Abu Bakar 2 kali. Umar bin Khattab gak bilang Abu Bakar bid'ah, gak bilang. Lalu kenapa kita sekarang tidak zaman tiba-tiba wah Nabi gak perintah bid'ah? Mana ukhuwahnya? Begitu yang saya maksud Pak. Jadi ukhuwah di dalam rumah, cintai, jangan komplain. Nabi minum air suka gak komplain. Padahal banyak yang harus saya cintai, satu aja. Di luar antara para sahabat gak komplain. Bayangkan satu masjid Sa'ad bin Abi Waqqas tarawih 8 gitu, yang lain 20. Ada lagi ya 36 satu masjid. Enggak saling lebih kalau enggak. Lalu Umar bin Khattab satukan semuanya, udah semua 20 kata Umar bin Khattab. Ada orang sekarang tarawih 20 dibilang enggak ikut Nabi cuma 8. Belum ada lebih pintar dari Umar bin Khattab. Betul nggak? Nomor 8 boleh, nomor 20 boleh. Yang biasanya begini nih pasti nggak tarawih. Ngocehnya doang banyak. Ya. Imam Syafi'i mundur nih. Yang sahabat mundur. Imam Syafi'i kunut, sahabat subuh kunut nggak pernah tinggal sekalipun. Kalau tinggal beliau sujud sahwi. Imam Ahmad bin Hanbal berarti muridnya ini nggak kunut. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal dalam fatwanya ditanya, lalu bagaimana andai kata kita masuk ke masjid yang pakai kunut? Imam Ahmad bin Hanbal contohin beliau kunut. Ente bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Ahmad bin Hanbal, bukan Imam Maliki, bukan Imam Hanafi. Tahu yang kunut dibilang, nggak itu bid'ah. Sampai bagaimana ukhuwahnya bisa dijaga kalau begini, saudara? Inna lillahi wa inna ilaihi. Jangan demikian dong. Enggak, kita mau dakwah. Maka saya dibilang begitu. Ini teman sendiri diskusi begitu. Kita mau dakwah tegakkan. Yang tuh di pasar masih banyak yang mabuk. Tuh di pasar masih banyak yang narkoba. Tuh di pasar masih banyak yang demikian. Dakwah ke sana. Ini cuma tahlil lu bilang kafir. Cuma maulid lu bilang bid'ah. Di mana rasa ukhuwahnya, saudara? Begitu yang saya maksudkan, saudara. Agar apa? Di zaman Nabi nggak ada yang begitu. Bahkan dalam pasal-pasal piagam Madinah, Nabi satukan Islam bukan Islam, Nabi saudarain. Dalam arti saudaranya bukan itu saudara ukhuwah Islamiyah bukan, tapi ukhuwah wataniyah yang dia kata Hadrat Rabi'ah sama Syari. Ya. Jadi mari dengan hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW kita tingkatkan ukhuwah di rumah, kita tingkatkan ukhuwah dengan istri,
bukan ukhuwah lagi dong ya, Masya Allah ya. Dengan rumah tangga, tetangga kita ikatkan lagi ukhuwah. Dengan saudara sebangsa kita ikatkan lagi ukhuwah. Yang berbeda paham kita tetap ikat ukhuwah. Bahkan kepada mereka yang berani mengatakan Tuhan punya anak, kita masih bisa toleransi. Masa sama saudara sendiri cuma tahlil nggak bisa toleransi? Betul? Ya, jangan demikian. Mari kita jaga ukhuwah, ya. Insya Allah kalau kita bisa jaga ukhuwah, negeri kita bakal makmur. Baldatun thayyibatun warabun ghafur, bakal makmur. Dan juga dengan ukhuwah kita saweran nih, saweran. Ayo, siapa yang belum nyumbang untuk masjid ini? Hah? Siapa yang belum nyumbang untuk masjid ini? Masjid ini perlu bangunan, perlu tambahan. Ayo, mana dia? Ayo keluarkan ininya, keluarkan gesekannya. Gesekannya mana gesekannya? Keluarkan, ayo. Ayo, yang belum nyumbang sekarang waktunya agar masjid ini bisa sempurna secepat-cepatnya. Amin. Ayo, amin. Ayo. Salatullah salamullah عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات